Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mencatatkan serangkaian kemenangan menentukan yang menegaskan keunggulan militernya selama Perang Koalisi Ketiga. Namun kejayaan itu justru mendorong negara-negara Eropa untuk membentuk perlawanan baru terhadap dominasi Prancis. Ketegangan tersebut akhirnya bermuara pada Perang Koalisi Keempat, sebuah konflik yang memperluas skala peperangan di benua Eropa. Di antara rangkaian peristiwa krusial dalam perang ini adalah pertempuran kembar Jena-Auerstadt, dua medan laga yang akan menentukan nasib Prusia dan sekaligus mengukuhkan reputasi militer Napoleon untuk selamanya. Pada Desember 1805, dalam pertempuran Austerlitz, Napoleon Bonaparte meraih kemenangan telak atas gabungan pasukan Austria dan Rusia. Kekalahan ini memaksa Austria menandatangani perjanjian memalukan dengan Prancis di Pressburg setelah negara tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan perang. Austria berkewajiban membayar 40 juta franc kepada Prancis sebagai ganti rugi perang. Selain itu, Austria juga harus mengakui Bayern dan Württemberg sebagai kerajaan, serta menyerahkan sejumlah wilayah kepada negara-negara sekutu Prancis. Kemenangan di Austerlitz menjadikan Napoleon sebagai penguasa dominan di Eropa. Februari 1806, ia mengirim pasukan yang dipimpin oleh Marsekal Andre Massena untuk menggulingkan Raja Napoli yang dianggap berkhianat karena berpihak kepada musuh-musuh Prancis. Tahta Napoli kemudian diberikan kepada saudaranya, Joseph Bonaparte. Sementara itu, saudara lainnya, Louis Bonaparte, diangkat sebagai Raja Belanda, memperluas kendali keluarga Bonaparte atas Eropa Barat. Pada saat yang sama, Napoleon juga membentuk Konfederasi Rhine, sebuah aliansi baru negara-negara Jerman dengan dirinya sebagai pelindung. Sebagai pelindung konfederasi tersebut, Napoleon berhak menuntut kontribusi militer hingga sekitar 60.000 pasukan untuk mendukung tentara Perancis. Sebagai pengakuan atas realitas politik baru tersebut, Kaisar Austria, Frans II, secara resmi membubarkan Kekaisaran Romawi Suci yang telah berdiri sejak tahun 800 Masehi. Semua tindakan ini merupakan penghinaan besar bagi Prusia. Ketegangan semakin memuncak akibat persoalan Hanover, sebuah wilayah Jerman yang secara dinasti dimiliki oleh Raja Britania. Wilayah ini sebelumnya diduduki oleh Prancis dan kemudian oleh Napoleon, diserahkan kepada Prusia sebagai bentuk kompensasi atas perubahan wilayah di Jerman. Ketika Prusia mengetahui bahwa Napoleon secara diam-diam telah menawarkan pengembalian Hanover kepada Britania sebagai imbalan perdamaian, perang pun menjadi tak terelakkan. Istana Prusia terbelah, sang raja cenderung mengupayakan perdamaian, sementara permaisurinya, Ratu Louis yang dikenal sangat memusuhi Napoleon, menjadi tokoh utama yang mendorong Prusia menuju konfrontasi terbuka. Dalam waktu singkat, Prusia akhirnya bergabung dalam koalisi keempat bersama Britania dan Rusia melawan Prancis. Namun Prusia kemudian melakukan kesalahan strategis fatal dengan mengirimkan ultimatum kepada Napoleon tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya dalam koalisi keempat. Pasukan sekutu berada terlalu jauh untuk memberikan bantuan, sehingga Prusia harus menghadapi pasukan Napoleon hanya dengan dukungan negara kecil Saxon. Napoleon memulai kampanye militer melawan koalisi keempat dengan langkah ofensif. Pada Oktober 1806, ia mengerahkan pasukannya untuk bergerak menuju Jerman Tengah. Gerakan ini dilakukan dalam beberapa kolom terpisah, mengikuti rute-rute yang telah dipetakan secara cermat oleh pengintai dan jaringan intelijen Prancis. Ketika itu, Napoleon berniat menyerang Leipzig dan memaksa terjadinya pertempuran penentuan dengan tentara Prusia yang ia yakini sedang terkonsentrasi di sekitar Gira. Namun realitanya, pasukan Prusia ternyata tidak berada di sana, melainkan lebih ke barat di sekitar Erfurt di tepi barat Sungai Saale. Panglima tertinggi mereka, Adipati Brunswick, semula berharap dapat mengancam sayap Perancis. Seketika ia terkejut oleh kecepatan pergerakan pasukan Perancis dan akhirnya memerintahkan mundur ke arah utara untuk mencari garis pertahanan baru. Meskipun besar secara jumlah, Prusia memiliki kelemahan yang terletak pada struktur komando yang kaku dan tidak efisien.
Tidak seperti Grand Army yang terpusat dan modern, komando Prusia terpecah di antara banyak perwira senior tanpa pusat kendali yang jelas. Akibatnya, pengambilan keputusan berjalan lambat, sulit dikoordinasikan dan makin diperparah oleh sistem kurir yang tidak efektif, sebuah kelemahan fatal dalam menghadapi gaya perang Napoleon yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas. Kontak senjata pertama terjadi pada 10 Oktober 1806 di Salville ketika Korps 5 Prancis di bawah Marsekal Lannes bertemu dengan pasukan Prusia yang dipimpin Pangeran Louis Frederick, sepupu Raja Prusia. Dalam pertempuran singkat, pasukan Prusia dipukul mundur dan Pangeran Louis sendiri tewas yang menjadikan moral Prusia terpukul. 3 hari kemudian, Lannes kembali bentrok dengan pasukan Prusia di sekitar Jena dan segera melaporkan situasi tersebut kepada Napoleon. Napoleon pun meyakini bahwa ia telah menemukan pasukan utama Prusia dan dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk bergabung guna menghadapi pertempuran besar. Namun penilaian Napoleon ternyata keliru. Pasukan yang dihadapi Lannes di Jena hanyalah pasukan belakang Prusia, sekitar 35.000 prajurit di bawah komando Jenderal Hohenlohe. Sementara itu, pasukan utama Prusia, sekitar 52.000 orang di bawah Adipati Brunswick, justru bergerak lebih jauh ke utara menuju jalur pergerakan Korps 3 Davout. Kesalahan identifikasi inilah yang akan menghasilkan 2 pertempuran terpisah di hari yang sama. Pertempuran kembar Jena-Auerstadt terjadi pada 14 Oktober 1806. Di Jena, pertempuran dimulai sekitar pukul 6.30 pagi ketika kabut tebal masih menyelimuti medan perang. Korps 5 Prancis di bawah Lannes telah terlebih dahulu menguasai sebagian dataran tinggi di sebelah barat kota Jena. Saat itu, mereka ditugaskan memukul mundur pasukan Prusia dan membuka ruang bagi sisa tentara Perancis yang terus berdatangan ke medan tempur. Pertempuran sengit pun pecah di desa Cospeda, Clausewitz, dan Rutzelode. Sementara itu, Korps 7 di bawah Augereau bergerak maju melalui lembah sempit dan muncul di dataran tinggi pada sayap kiri Lannes. Pada saat yang sama, Korps 4 di bawah Soult mendaki medan curam untuk membentuk barisan di sayap kanannya. Napoleon sendiri saat itu bergabung dengan Lannes di pusat medan perang dan menyusun baterai artileri berkekuatan 25 meriam untuk mendukung serangan ke desa Wurzenheiligen. Desa tersebut sempat berhasil direbut, namun kemudian jatuh kembali akibat serangan belasan Prusia. Di sektor kanan, sekitar pukul 10 pagi, infanteri Soult berhasil mengamankan Clausewitz tetapi segera mendapat serangan balasan. Dalam momen krusial itu, kavaleri ringan Soult melancarkan serangan penentu yang berhasil memukul mundur infanteri Prusia sekaligus mengusir mereka dari medan perang. Ketika Korps 6 mulai tiba, komandannya, Marsekal Ney mengabaikan perintah dan langsung menerjunkan pasukannya ke pertempuran di sekitar Wurzenheiligen. Akibatnya, Ney sempat terputus dari pasukan utama akibat serangan balasan Prusia. Beruntung, situasi genting tersebut dapat dipulihkan setelah kavaleri Garda Kekaisaran turun tangan menyelamatkannya. Sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan utama Prancis, segera Hohenlohe meminta bantuan dari pasukan cadangan yang berada di Weimar di bawah Jenderal Russell. Hingga bala bantuan itu tiba, ia memilih bersikap relatif pasif, memperkuat garis pertahanannya, dan hanya memerintahkan serangan balasan terbatas. Namun waktu tidak berpihak padanya. Pada awal pertempuran, Napoleon hanya mengerahkan sekitar 25.000 prajurit, tetapi kekuatan Prancis terus bertambah seiring kedatangan bala bantuan. Pada pukul 12.30, bala bantuan yang terus berdatangan telah meningkatkan kekuatan Napoleon hingga 96.000 pasukan. Namun saat penentuan telah tiba. Meski Garda Kekaisaran yang sangat ingin bertempur tetap ditahan sebagai cadangan, pasukan-pasukan Perancis lainnya diperintahkan maju dalam serangan umum. Tentara Prusia pun mulai terdesak mundur. Pada awalnya, mereka masih mampu bertahan, tetapi tak lama kemudian barisan mereka runtuh tercerai-berai.
Kavaleri Murat yang ditugaskan untuk mengejar berhasil menumbangkan ratusan serdadu Prusia yang melarikan diri. Kedatangan dua divisi di bawah Jenderal Russell pun tidak mampu mengubah keadaan. Dalam waktu singkat, formasi mereka hancur setelah dihantam dari sayap, dicabik tembakan meriam, lalu disapu habis oleh serangan Prancis. Sementara itu, 20 km di utara, dekat Auerstadt, Marsekal Davout sedang bergerak ke barat daya dengan harapan menyerang sayap kiri Prusia di Jena. Sebaliknya, ia justru berhadapan langsung dengan pasukan utama Prusia di bawah Adipati Brunswick yang sedang bergerak ke utara untuk mengambil posisi baru. Korps 3 Davout dengan 27.000 tentara akan menghadapi musuh dengan jumlah 2 kali lipatnya, sementara Korps Bernadotte yang seharusnya mendukung Davout sama sekali tidak terlihat. Davout dengan tenang menyusun divisi pertamanya dalam garis pertahanan yang berpusat di desa Hassenhausen, dengan infanterinya membentuk formasi kotak untuk menahan serangkaian serangan kavaleri Jenderal Blücher. Dua divisi infanteri lainnya segera tiba untuk memperkuat garis pertahanan dan tetap berdiri teguh menghadapi serangan Prusia yang berulang-ulang. Pasukan Prusia saat itu bergerak lambat dan tidak terkoordinasi, sehingga gagal memanfaatkan keunggulan jumlah untuk mengepung sayap Davout. Pada saat yang krusial, Adipati Brunswick tertembak tepat di bagian mata, yang akhirnya menyebabkan kematiannya beberapa minggu kemudian. Komando Prusia pun diambil oleh Raja Frederick III. Keyakinan bahwa ia menghadapi pasukan utama Napoleon membuat sang raja ragu bertindak dan kehilangan momentum. Sekitar pukul 12.15, Marsekal Davout melancarkan serangan balasan. Tentara Prusia pun tercerai-berai dan melarikan diri. Dalam situasi yang nyaris mustahil, Davout berhasil menang, namun dengan harga yang mahal. 1 dari 4 prajuritnya gugur atau terluka, meski Prusia menderita kerugian 2 kali lebih besar. Ketika kabar bahwa Marsekal Davout telah mengalahkan pasukan utama Prusia sampai kepada Napoleon, reaksinya mula-mula adalah tidak percaya, lalu berubah menjadi pujian besar-besaran. Sebagai pengakuan, Napoleon kelak menganugerahkan gelar Adipati Auerstadt kepadanya. Pasukan Napoleon kemudian memulai pengejaran terhadap tentara Prusia tanpa memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk mengumpulkan kembali kekuatan. Pada 27 Oktober 1806, Napoleon memasuki Berlin, menandai jatuhnya ibu kota Prusia. Keesokan harinya, Jenderal Hohenlohe menyerah di Prenzlau. Di Lubeck, Jenderal Blücher bersama 20.000 pasukan Prusia dipukul mundur keluar dari kota, lalu dipaksa menyerah. Sementara itu, 25.000 pasukan Prusia yang terkepung di Magdeburg menyerah kepada Marsekal Ney. Dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak dimulainya kampanye, Prusia kehilangan sekitar 20.000 prajurit dan 140.000 lainnya jatuh sebagai tawanan, sebuah penghinaan yang tak akan pernah terlupakan. Sementara itu, Raja Prusia, Friedrich Wilhelm menolak untuk berdamai dengan Napoleon. Ia terus bertahan di Prusia Timur, menggantungkan harapan pada kedatangan pasukan Rusia untuk menyelamatkan kerajaannya, sehingga perang koalisi keempat sejatinya baru saja dimulai.